Langsung aja, paling pertama tentu baca ya. Kalau misalnya kita nggak baca, kita nanti nggak ada ide mau bikin flow ceritanya kayak apa, slide-nya kayak apa. Yang dibaca adalah tentu salah satunya adalah baca ulang hasil riset pasar yang udah kita bikin di awal ya. Kita tilik kembali kekuatan dan posisi perusahaan di market ini. Balik lagi studi kasus kita di sini adalah pola Orbis ya. Tapi teman-teman yang studi kasusnya perusahaan lain juga tetap baca ulang ya hasil riset pasar yang di awal. Pertama, what dulu. Kita kaji ya hasil riset pasar yang udah kita kerjakan supaya kita balik lagi bisa kasih gambaran antara informasi kualitatif dengan analisis angka yang udah kita lakukan di pertengahan sampai satu pertemuan terakhir sebelum hari ini. Kemudian why-nya ya untuk memberikan konteks dan pemahaman terhadap analisis keuangan, kondisi bisnis dan kompetitornya kayak gimana. Kemudian how-nya ya, lihat lagi laporan supply and demand faktornya, bisnis drivernya apa yang membuat bisnis yang kita analisis ini tuh bisa berkembang ataupun stagnan atau bahkan melemah ke depannya. SWOT dari perusahaan kita, kekuatan dan kelemahannya, dan terakhir keunggulan kompetitif perusahaan kita. Ini nanti yang akan kita jadikan sebagai dasar investment thesis-nya kita. Dari sisi posisi perusahaan ya, kita punya dua flagship brands ya, brands utama yaitu Pola dan Orbis. Balik lagi, ini saya jelaskan ya. Pola ini untuk produk-produk premium ya, untuk kalangan atas, dia terbatas, harganya tinggi. Dan satu sisi ada namanya brand Orbis, dia adalah produk-produk yang untuk mass marketnya ya, yang murah, bisa ditemukan hampir di setiap supermarket kayak gitu misalnya. Sedangkan pesaing-pesaingnya ini ada SK2, Shiseido, Kose, ya, dan Kao ya, mungkin beberapa produk itu udah lumayan familiar di Indonesia, itu posisinya seperti apa. Jadi kita bisa ngeliat nih, Pola dan Orbis, kemudian dibandingkan dengan kompetitornya di industri ini. Kita lihat juga lagi faktor-faktor yang mendorong supply dan demand ya, karena nanti ini hubungannya adalah terkait bisnis ini masih bisa grow nggak? Masih bisa bertumbuh gila-gilaan nggak ya, dari sisi demand-nya masih bisa naik lagi nggak, dari sisi supply ini menekan nggak dari sisi persaingannya kayak gitu. Dari demand ya, dari customers, dari market itu apa aja sih yang mendorong ya bertumbuhnya atau menurunnya suatu market ya, khususnya ini adalah skincare. Yang pertama dari preferensi sosial gaya hidup ya, kedua kesehatan dan keberlanjutan ya, kemudian berbelanja dengan adanya era online ya, digital, kemudian sosial media, ini juga membantu ya pertumbuhan demand ya, di masyarakat. Dari sisi supply ya, tekanan dari sesama pesaing membuat si bisnis yang kita analisis ini masih bisa nggak leluasa menjual produk-produknya, kemudian masih bisa nggak bertumbuh, kemudian dari sisi pricing-nya masih bisa nggak leluasa untuk mengambil margin yang cukup besar gitu, atau dia harus compete, bersaing dengan pesaingnya dan meminimalkan marginnya, yaitu faktornya dari persaingan inovasi produk ya. Tentu aja ketika suatu produk itu makin inovatif, risetnya makin besar dan dia diterima oleh masyarakat, otomatis dia bisa menjadi pemain yang unik dibanding yang lain, dan ketika dia unik dia bisa mengambil margin lebih besar. Sensitivitas harga produk tinggi ya, dari sisi masyarakat ya, atau misalnya dari sisi persaingan itu pada memberikan harga yang setinggi-tingginya, atau karena benchmarknya makin banyak dia bikin harga produknya tuh nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah supaya tetap stabil dengan para pesaingnya. Ini juga bisa memberikan tekanan dalam mengambil margin. Yang ketiga juga populasi, khususnya kayak di negara-negara Jepang, Korea, kayak gitu, populasinya makin sedikit. Nah, skincare ini akhirnya udah nggak cuman produk untuk anak-anak muda doang atau golongan yang udah dewasa ya, umur 30-40, tapi juga harus bisa merambah kira-kira para pensiunan usia yang udah 60, 70, 80, mereka pakai skincare juga nggak ya kayak gitu. Nah, ini akhirnya perusahaan pun juga harus mendorong risetnya agar bisa mencapai market yang tadi. Ini di negara-negara tertentu ini tuh posisi tuanya tuh piramida udah kebalik, udah lebih banyak orang-orang tua yang umurnya 60-70 ke atas kayak gitu. Yang mudanya makin sedikit.
Nah, ini menjadi faktor yang harus di-consider oleh perusahaan skincare premium di negara-negara seperti Jepang dan Korea. Nah, dari sisi bisnis, follow or base SWOT-nya seperti apa? Ini dibagi di analisis internal dan analisis eksternal ya. Ini cukup kita lihat sekilas aja apa yang sudah kita analisis sebelumnya. Dari sisi internal ada sales marketing, dari sisi operational business, dari SDM ya, orang-orangnya, dari sisi aset dan finance gitu ya. Masing-masing ada kekuatan dan kelemahannya ya. Hampir semua bisnis tidak ada yang sempurna, pasti ada sisi kekuatan dan kelemahannya. Kemudian dari sisi eksternal, sebesar apa sih ya market ini masih memberikan peluang dan kuat apa ancaman yang ada di market ya, di eksternal, di luar dari kontrol perusahaan. Ini bisa mempengaruhi dari sisi politik, dari sisi kebijakan ekonomi ya, atau ekonominya sendiri misalnya inflasi atau nilai tukar lagi melemah misalnya. Dari sisi sosial ya, preferensi masyarakat atau teknologi, pertumbuhan teknologi. Kita nggak ada yang tahu ya, 5 tahun yang lalu itu 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu belum ada. Kita ngerjain tugas atau untuk brainstorm itu kita masih harus melakukan sendiri atau googling kayak gitu ya. Tapi sejak adanya AI, proses pekerjaan, proses berpikir, proses untuk create something itu menjadi jauh lebih cepat dengan adanya AI gitu. Nah, ini banyak yang mendisrupt ya bisnis-bisnis yang berkaitan dengan teknologi. Rata di skincare sendiri itu teknologinya juga banyak mempengaruhi di industri ini. Terakhir ya, dari analisis kita yang waktu pertemuan awal ya, kita membentuk hipotesis sebetulnya keunggulan kompetitif perusahaan ini apa. Ini sebenarnya tesisnya kita, investment thesis ya. Kita kasih peluang investasi nih kepada investor. Kita bayangin kita ini sebagai analis atau sebagai pengusaha, owner suatu bisnis, yang mana kita lagi mencari pendanaan. Atau sebagai analis atau konsultan, kita ngebantu si pengusaha atau pemilik bisnis atau direksi ya, yang mana mereka mau menawarkan kapitalnya untuk dijual ke para investor. Itu nggak bisa kita cuma nunjukin, ini harganya bakal naik nih dalam 1 tahun ke depan sekitar 20%, 30%. Kalian nanti bisa dapat dividen, bisa dapat gain. Itu terlalu teknikal. Kadang-kadang manusia itu adalah makhluk yang irasional, ya. Jadi untuk membangun argumen kita mau menawarkan sesuatu, kita nggak bisa cuma dengan angka-angka aja. Angka-angka itu bagus karena itu memberikan logik, memberikan sense yang masuk akal. Tapi ketika kita bertemu dengan manusia yang lain ya, kita harus membangun sebuah narasi, sebuah cerita ya. Nah, ceritanya itu bisa ada banyak macamnya. Kita tinggal mau ngambil angle-nya kayak gimana, sudut pandangnya seperti apa. Kalau dalam studi kasus ini saya ambil contoh aja ya. Misalnya perusahaan ini nantinya akan menguasai market premium. Kok bisa menguasai market premium? Ya karena perusahaan ini menggunakan model bisnis direct selling, MLM gitu ya. Sehingga dia pengelolaan database customer-nya jauh lebih baik dan dia lebih secara emosional lebih dekat dengan customer. Dibantu dengan teknologi jadilah CRM yang sangat kuat gitu, dibandingkan bisnis-bisnis atau brand lain yang mana fokusnya adalah lebih ke penjualan full market, langsung didistribusi ke supermarket besar atau yang termasuk yang jaringan retail yang kecil-kecil tapi tersebar di seluruh negeri. Kemudian yang kedua, produknya inovatif dengan biaya marketing efisien. Inovatifnya kok bisa? Kenapa? Misalnya R&D-nya strong ya dibandingkan dengan brand lain, ini R&D-nya lebih baik sehingga dalam mengeluarkan produk baru, misalnya ada produk apa ya kategori saya juga nggak tahu skincare, misalnya ada produk apa krim malam yang baru 1 malam besoknya udah langsung kinclong glowing gitu misalnya dibandingkan brand lain. Nah, dengan R&D yang kuat dia menjadi yang terdepan dalam masalah inovasi produk. Terus ditambah biaya marketingnya efisien karena tadi balik lagi karena dia bisnis modelnya direct selling ya jualan MLM, sehingga ketika mau mengedukasi produk baru dia nggak harus menggunakan ads marketing, nggak usah menggunakan iklan konvensional gitu ya. Dia tinggal ngeblas aja ke database-nya dia yang mana itu udah setiap
setiap agent, setiap customer yang terhubung sama brand, itu tuh mereka bagian dari marketing. Jadi word to mouth-nya tuh lebih kencang gitu misalnya. Thesis yang ketiga adalah dari sisi marketnya, ya, ini tuh bertumbuh ya secara global. Skincare ini tuh bertumbuh karena dari sisi sosial dengan adanya sosial media yang makin gencar gitu. Orang tuh makin terpapar sebenarnya punya kulit yang sehat, punya wajah yang glowing itu tuh semakin diinginkan oleh setiap golongan, setiap jenis kelamin, setiap strata sosial kayak gitu. Dan si perusahaan ini punya uang cash berlebih untuk ekspansi gila-gilaan, misalnya mau akuisisi bisnis lain, atau mau nanti menghadapi pandemi, atau misalnya mau buka cabang baru di negara lain, itu kekuatan finansialnya kuat misalnya. Nah, sebenarnya sudut pandang apa sih yang mesti dijadikan acuan ketika membangun investment thesis ya? Nanti kita masuk lagi, balik lagi ke sini ya sebelum membuat slide ya. Ini kan kita bicara hipotesis awal kita. Kita baca ulang informasi-informasi yang ada di perusahaan, website perusahaan. Misalnya, ini di website perusahaan dia dari sekian macam tab yang ada di websitenya ya, selain kayak misalnya organisasi, sejarah, investor relation, ya investor relations tuh di dalamnya ada kayak laporan keuangan, kemudian annual report dan segala macam, kemudian ada sustainability ya. Ternyata ada satu tab isinya research and development. Jadi perusahaan ini benar-benar emphasize kekuatan risetnya mereka untuk nunjukin bahwa produk-produknya mereka ini inovatif dan mereka mau serius masuk ke ranah market premium yang mahal, high class gitu ya. Nah, kemudian dari sisi inovatif development, misalnya bisa dilihat juga, ini dari tahun 51 gitu. Mereka selalu yang launching the first product skin brightening, the first product yang misalnya menghilangkan kerutan di wajah gitu. Mereka yang nemuin new teori gitu. Jadi dari sisi akademik development itu mereka selalu yang nomor satu lah di Jepang gitu. Jadi dia pengen memposisikan brandnya ya di masyarakat bahwa kalau nyari produk yang secara inovasi, kekuatan atau keampuhan produk, pakai produk ini. Dia ingin menekankan itu ke masyarakat. Nah, di websitenya perusahaan, kita nanti kalau masuk ke investor relations ya, intinya, nah di situ tuh perusahaan tuh ngasih tahu posisi keuangan saat ini dan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Nah, kalau di Pola Orbis yang sebelah kanan ini ada juga misalnya setelah press conference itu ada tanya jawab dengan para analis. Ya, pertanyaan dan jawabannya itu juga dijelasin. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu pertanyaan tipikal yang nanti perlu teman-teman latih, apalagi bagi teman-teman yang mau misalnya buat karir ke depannya menjadi konsultan, investment banker, atau misalnya analis saham. Ya.